Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa alaina ajmain. Amma ba'du. Anak-anak semua, kita lanjutkan pertemuan kita di Pondok Ramadan ini. Untuk yang kedua kalinya ini materinya menggunakan buku Pondok Ramadan yang telah dibagikan oleh sekolah. Nah, hari pertama ini kita membahas tentang puasa. Namun sebelumnya, seperti pertemuan pertama tadi pagi, kita baca Fatihah, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, Anas sekali, Maulaya Sol, terus berdoa. Masih ingat doanya? Ya Arhamar Rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. La hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa alaina ajma'in. Insya'allahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin wali walidina warhamhum kama rabbana shighara. Summa diadan al-khadrati jamil lamul amilin wa musannifin wa mukhlisin wa jamil malaikatil muqarrabin wal khafad wal karubin wala nabi khadir khususan adatan la khadrati sultanil awliya wal aswiya asyabdul qadir al jilani wala khadrati asyai junaidi al baghdadi wala khadrati asyai asyari wa zawjati wala khadrati asyai mastuki wa zawjati wala khadrati sayyid sulaiman wa zawjati wala khadrati sayyid abdurrahman wa zawjati wala khadrati Hamid Pasuran wa zawjati wala khadrati Ahmad Khamid Syarif al-Khadir zawjati wala khadrati Habib Abdullah Fatihah wa ila khadrati Asy Ahmad Naim Tajuddin wa zawjati wala khadrati Asy Ahmad Timyati wa zawjati wala khadrati Asy Mastuki wala khadrati Asy Abdul Khayyat Timyati wa ila khadrati Ki Haji Akhyat Khalimi wa zawjati wala khadrati Ki Haji Nawawi wa zawjati wala khadrati Ki Haji Nur wa ila khadrati Ki Haji Ismail Nawawi wa zawjati wa ila khadrati Abi Haji Hasan wa Haji Khalimah wa ila khadrati Habib Suhaib bin Hamid wa jami usulihim ghafarallahu dzunubahum sya'ilillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Summa diadan la khadrati jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi ila maghribiha barriha wa bakhriha al ahya'i minhum wal amwat khususan diadan la khadrati jami abaina wa jami ummahatina wa jami ajdatina wa jami jaddatina wa jami usulina wa jami aqaribina wa jami ikhwatina wa jami ikhwanina wa jami syaikhina wa syaikhi masyaikhina ghafarallahu dzunubahum. Summa diatan la khadrati jami ahli hadil madrasah SMP 9 Kota Mojokerto hafizahumullah ta'ala wa atla umrahum wa zadanallahu izahum wa kana Allahu lahum fid daraini syai'ulillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhum kama rabbawna shighara. Amin amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على الحبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأول مقتحم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين semua bunyi ya أرحم الراحمين الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا ربنا يا كريم يا ربنا يا رحيم أنت الجواد الحليم وأنت نعم المعين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين وما لنا ربنا سواك يا حسبنا يا ذا العلا والغنى ويا قوي يا متين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين نسألك بجاه الجدود وليقيم الحدود فينا ويكفي الحسود ويدفع الظالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين رب اسقنا غيث عام نافع مبارك دوام يدوم في كل عام على ممر السنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Rabbi khyina syakirin wa tawaffana muslimin. Nub'as minal aminin fi zumratis sabiqin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Bijai rasul jud rabbana bil qabul, wahab lana kullasul. Rabbi stajib li amin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Waghfir li kulli dhunub, wastur li kullil uyub, wakshif li kullil kurub, wakfi adzal mu'minin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Wakhtim bi asani khitam idza danal insiram, wa hana khinul khimam, wa zada rashul jabin. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Summa salatu wassalam ala syafi'il anam, wal ali ni'mal kiram, wassahbi wattabi'in. Ya arhamar rahimin. Ya arhamar rahimin, farrij 'alal muslimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, untuk materi yang kedua ini kita menggunakan buku Ramadan yang telah dibagikan oleh sekolah SMP 9. Ya. Buka materi pertama tentang puasa. Jadi perlu diingat, jam pertama kita materinya tentang akhlak. Jam kedua kita fikih. Hari pertama ini kita materinya tentang puasa. Puasa secara bahasa itu artinya imsak. Jadi kalau pagi dengar imsak, imsak artinya apa? Ngeker. Bahasa Jawanya ngeker. Bahasa Indonesianya menahan. Menahan apa? Ya menahan makan, menahan lapar, menahan bicara buruk, menahan ngerasani, menahan bertengkar. Itu puasa. Adapun puasa Ramadan, yaitu puasa yang diwajibkan bagi umat mukmin, umat muslim. Kapan? Pada waktu bulan Ramadan. Waktunya siang hari. Kalau malam tidak boleh puasa. Meskipun masih kuat, tetap kalau dengar suara adzan maghrib,
dari musola, dari masjid, wajib dibatalkan. Ingat, bukan berarti setiap mendengar adzan boleh batal, bukan. Nanti nyetel HP, suaranya adzan batal. Tidak boleh. Dasar hukum puasa itu sudah ada di buku Ramadan, ada beberapa, cuman di sini akan saya sampaikan salah satu ayat yang tersurat di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumus syiyam, diwajibkan kepada kalian, diwajibkan atas kalian, diwajibkan bagi kalian semua yang beriman apa? Asyamu, puasa. Diwajibkan puasa berarti puasa di bulan Ramadan. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti halnya yang telah diwajibkan bagi kaum-kaum sebelum kalian semua. La'allakum tattaqun, niscaya kalian akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita sering mendengar kata-kata takwa. Takwa itu apa? Ada yang tahu? Ada yang mau menjawab? Takwa ialah menjalankan perintah-perintah Allah dengan semampunya dan meninggalkan larangan-larangan Allah semuanya. Kok tidak semuanya, Pak, meninggalkan larangannya? Menurut Syekh Hakim Masduki Al-Lasimi, kalau menjalankan perintah secara semua, itu manusia tidak mampu. Ada perintah sholat, ada perintah mencari ilmu, ada perintah bersedekah, ada perintah membaca Al-Quran, ada perintah silaturahmi. Ini masih contoh 5 perintah. Kalau dikerjakan secara bersamaan tidak mampu. Ketika kita sekolah mencari ilmu, seperti sekarang ini dalam kelas, maka kita tidak bisa menjalankan perintah yang lain. Bahkan tidak boleh dalam kelas ketika diajar matematika, diajar IPA, kalian menjalankan perintah berupa membaca Al-Quran. Tidak boleh, mengganggu. Atau menjalankan perintah silaturahmi, ngobrol sama temannya. Tidak boleh. Atau menjalankan perintah yang lain, sholat dalam kelas tidak boleh, mengganggu pembelajar. Nah, menurut Syekh Hakim, takwa berikutnya yaitu meninggalkan larangan semuanya. Kalau meninggalkan larangan semuanya, itu bisa secara bersamaan. Dilarang meso, dilarang berpacaran, dilarang mencuri, dilarang berantem, dilarang bully. Kurang satu contoh lagi. Dilarang apa? Dilarang mengambil pulpen temannya. Contoh 5 kesalahan, 5 larangan. Ini bisa kita tinggalkan secara bersamaan. Tidur. Dengan tidur kita tidak melakukan semua larangan Allah. Nah, ini hanya sekedar contoh, bukan berarti saya mengajak kalian untuk tidur terus, bukan. Walaupun tidurnya orang puasa itu ibadah. Nah, kalian mendengar tidurnya orang puasa ibadah,
Jangan dibuat alasan di kelas tidur turu ae. Jangan. Bukan berarti seperti itu. Puasa secara umum selain Ramadan ada berapa hukumnya? Ada 5. Ya, 5 apa 4? 4. 4 apa 5? 4. 1. Puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang harus dilaksanakan dan tidak boleh ditinggalkan. Jika ditinggalkan, namanya wajib. Wajib itu perkara yang harus dikerjakan. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika ditinggalkan berdosa. Puasa wajib seperti Ramadan, kemudian puasa nadar, dan puasa bayar kafarot. Puasa nadar itu bagaimana? Contoh nadar. Pokoknya nek saya ranking 1. Sekarang tidak ada ranking. Pokoknya aku nek matematika aku, nek IPA aku bijine 0,3. Aku kate bancaan bakso arek sak kelas. Ternyata nilainya 9,5. Berarti sudah melampaui. Wajib dibayar, tapi tidak punya uang. Solusinya diganti dengan puasa. Nah, itu wajib dilaksanakan. Atau sengaja nadarnya puasa. Pokoknya aku mari SMP aku arep poso. Ben dino kelahiranku. Nah, itu harus dilaksanakan. Nadar. Tapi tidak boleh puasa yang memberat-beratkan. Yang kedua, hukum puasa yang kedua yaitu sunnah. Yaitu puasa yang jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan, tidak berpuasa maka tidak berdosa. Seperti puasa hari Senin dan hari Kamis. Di sini ada yang rajin puasa Senin Kamis. Alhamdulillah kelas ini puasa semua ya. Puasa Senin itu Gusti Kanjeng Nabi melaksanakan puasa Senin itu. Gusti Kanjeng Nabi bersyukur dilahirkan oleh Allah, dilahirkan di hari Senin. Alasan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apa jawabannya? Allahumma sholli alaihi. Puasa di hari Kamis karena menurut Gusti Kanjeng Nabi di hari Kamis itu para malaikat melakukan laporan catatan kepada Allah setiap 7 hari sekali, yaitu di hari Kamis. Dan Gusti Kanjeng Nabi menginginkan di catatan akhirnya setiap Kamisnya dalam keadaan puasa. Maka dianjurkan puasa Senin Kamis. Yang ketiga, puasa tapi hukumnya makruh. Yaitu puasa yang boleh dikerjakan tapi lebih diutamakan untuk tidak dilakukan. Puasanya boleh, tapi sebaiknya nggak usah dilakukan. Yaitu puasa khusus hari Jumat. Pokoknya Kamis nggak puasa. Senin nggak puasa, tapi ben Jumat poso. Lah itu makruh, hukumnya makruh karena ada dawuh, ada ungkapan bahwa Jumat adalah Sayyidul Ayyam. Yang terakhir, hukum puasa yang terakhir yaitu hukumnya haram. Ada berapa bagi umat Islam diharamkan puasa? Ada berapa hari? Ada 5 hari. Yaitu 1. Di hari raya Idul
Fitri. Saking semangatnya Ramadan, Idul Fitri nggak mau batal. Wis babah, wong-wong riayan, aku sih seneng poso, pompong perutku terlatih. Nggak boleh, haram, harus dibatalkan, harus nggak puasa, harus makan. Itu baru satu. Yang kedua, haram berpuasa di hari raya Idul Adha. 2 hari raya ini haram berpuasa. Terus yang 3 hari. Yang 3 hari yaitu hari Tasyrik. Kapan hari Tasyrik itu? 3 hari setelah hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah. Ini diharamkan puasa. Jadi kalau senang puasa, jangan di 5 hari itu. Hukumnya haram. Kebetulan kalian SMP. Dan usia SMP itu semua sudah balik. Dan insya Allah SMP 9 ini tidak ada yang masih TK. Tidak ada. Jadi semuanya sudah balik. Balik itu berarti sudah menerima dosa sendiri, menerima pahala sendiri. Maka ada ancaman bagi orang mukmin, orang muslim yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan. 1, dosa besar. Karena kewajiban. Puasa Ramadan itu termasuk rukun apa? Rukun Islam. Puasa Ramadan itu termasuk rukun Islam. Jadi kalau ditinggalkan, dosa besar. Yang kedua, tidak diampuni dosanya selama belum bertobat dan mengqadai puasa yang ditinggalkan. Yang ketiga, ancamannya jelas mendapat siksa di neraka ketika sampai ajalnya belum mengqadai puasa-puasa yang ditinggalkan. Meninggalkan puasanya dengan sengaja, itu dosa besar. Lupa ada orang yang tidak puasa tidak sengaja, ada. Siapa saja? 1, orang yang sudah lanjut usia, wis pekun, usiae wis 70 ke atas, habis makan bilangnya belum, habis mandi katanya belum. Nah itu boleh tidak puasa. Jadi kalau masih SMP kok tidak puasa, perlu ditanyakan. Ini badannya SMP usia sudah lansia atau amnesia? Apa amnesia? Lupa ingatan. Berarti sakit. Sakit itu boleh tidak puasa. Orang yang bepergian jauh, yang sekiranya boleh melakukan sholat jamak qashar, itu boleh tidak puasa. Pak, saya juga pergi jauh, boleh nggak puasa? Rumahnya mana? Rumah saya Jalan Semeru. Terus mau pergi kemana? Mau ke Gunung Kelut. Gunung Kelut mana? Itu Pak Wates. Nggak boleh. Karena jaraknya terlalu pendek. Tidak boleh tidak puasa. Gunung Kelut dan Semeru sama-sama di Wates, walaupun judulnya pergi. Anak-anak, saya harap kalian bertahan. Khususnya anak perempuan ketika berhalangan, dan meskipun boleh atau diharamkan puasa, sebaiknya jangan makan di sekolah. Jangan ditunjukkan kalau kalian sedang berhalangan.
Harus disembunyikan. Sebab dosa besar mengganggu orang puasa. Dosa besar lagi. Wis gak poso, ngejak koncone gak poso. Ayo sekali-kali mokel itu ke bakso ya. Enggak boleh itu. Itu namanya dosa aja. Ya? Dari larangan-larangan puasa ini ada yang ditanyakan. Kalian mungkin semua sudah paham tentang puasa karena sudah dewasa, sudah besar-besar, sudah ganteng-ganteng, sudah cantik, sudah bisa dandan, sudah bisa milih baju, otomatis sudah mampu berpuasa secara sempurna. Syarat-syarat dan rukun puasa. Hafal kan? 1. Islam. Syaratnya Islam pertama itu. Orang non-muslim itu tidak wajib puasa Ramadan. Kalau menjalankan puasa Ramadan, puasanya tidak sah menurut hukum syariat agama Islam. Yang kedua, balik. Usianya sudah balik. Balik itu usia yang sudah, kalau laki-laki sudah keluar darah haid, kalau perempuan sudah keluar air mani atau mimpi basah, itu balik. Maka sudah berkewajiban apa? Kalimatnya kebalik. Kalau perempuan sudah keluar darah haid, kalau laki-laki keluar mani atau mimpi basah. Tadi ngomongnya kebalik. Oh iya. Ya maklum lapar. Ya. Dan saya yakin kalian semua ini sudah balik. Maka kalian sudah wajib menjalankan sholat 5 waktu, wajib menjalankan puasa Ramadan. Tidak boleh. Pak, saya kan masih kecil, masih sekolah. Bukan batas, bukan ukuran syaratnya menjadi kewajiban puasa adalah sekolah atau belum, tapi balik atau belum. Kalaupun ada anak TK, anak SD yang masih kelas 1, kelas 2, itu tidak wajib puasa, tapi diajari puasa. Maka orang tua kita itu mengajarkan, kadang dimulai puasa jam 7. Memang tidak ada puasa jam 7, tidak ada. Puasa beduk tidak ada. Tapi itu pembelajaran. Bukan bohong, diajari, melatih. Sama dengan kalian olahraga. Lari jauh. Tidak mungkin langsung lari jauh 400 meter. Tidak mungkin. Langsung pertama ya dilatih 10 meter. Kalau masih kecil agak jauh. Tidak bisa langsung jauh. Dilatih sejak kecil. Apapun itu perlu latihan. Termasuk sholat. Termasuk puasa. Maka jika kalian yang sudah balik ini, jika tidak menjalankan sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh dengan alasan capek atau apapun, berarti tidak terlatih sejak kecil. Syarat wajib yang ketiga, berakal sehat. Nah, syarat wajib puasa, berakal sehat. Ini bisa diartikan terbalik. Bagaimana arti terbaliknya? Jika sudah balik, beragama Islam, tidak puasa, pertanyaannya, apakah sedang tidak berakal sehat? Kok tidak puasa? Itu pertanyaan terbalik. Karena syarat wajib puasa adalah yang ketiga,
berakal sehat. Ya. Syarat wajib puasa yang keempat, suci dari haid, nifas. Kalau istihadah, Pak? Bukan. Kalau istihadah tetap wajib puasa. Tapi kalau haid itu bukan tidak diwajibkan, diharamkan puasa bagi wanita yang sedang haid ataupun nifas. Tapi saya senang puasa ya, Pak. Puasanya tapi tidak sah. Bahkan jika diniati menjalankan Ramadan, hukumnya dosa. Syarat wajib puasa yang kelima, kuat berpuasa. Nah, ini biasanya alasan bagi anak-anak yang baru balik tidak puasa karena kalimatnya diputus. Pak, syarat wajib puasa kan katanya qawiyun atau kuat. Syarat yang kelima, saya sedang tidak kuat ya Pak. Belum selesai kalimatnya itu. Kuat berpuasa dalam arti mampu melaksanakan puasa karena tidak sedang sakit. 2, tidak sedang hamil. Lah nek bal-balan kuat, futsal kuat, karate kuat, terus bilang puasa enggak kuat, itu nanti pertanyaan syarat yang ketiga tadi, berakal sehat atau tidak. Atau orang yang sudah lansianya banget, wis sampai lupa seperti yang saya contohkan tadi. Sudah makan, bilangnya belum. Barusan mandi, bilangnya belum mandi. Nah itu boleh tidak puasa, tidak wajib puasa. Karena dalam keadaan tidak sehat dan lupa ingatan. Ada syarat sah, ada syarat wajib. Yang 5 tadi syarat wajib, sekarang ganti syarat sah. Syarat sah puasa yaitu 1, beragama Islam. 2, mumayyiz. Mumayyiz itu pinter. Bisa membedakan mana uang mainan, mana uang betulan. Itu sudah mumayyiz. Mana ganteng, mana cantik, itu mumayyiz. Mana baik, mana buruk, itu mumayyiz. Kalau belum bisa membedakan itu, puasanya tidak sah. Ada uang, betul, bukan uang mainan. Tapi setiap kali dikasih uang oleh orang tuanya, dirobei. Setiap kali diberi uang oleh orang tuanya, dibuat mainan. Dimasukkan pohon, dimasukkan sungai. Nah itu ketika diperintah puasa, puasanya tidak wajib. Karena belum mumayyiz. Tapi kalau sudah besar kok seperti itu, berarti sedang tidak berakal sehat. Berarti pada umumnya yang belum mumayyiz itu anak-anak di bawah 5 tahun, belum mumayyiz. Makanya ketika diberi apapun itu belum bisa membedakan mana baik, mana buruk. Inti dari mumayyiz itu anak yang sudah bisa membedakan mana baik, mana buruk. Sudah cerdas. Syarat sahnya lagi yang ketiga, suci dari hadas besar. Yaitu tidak sedang haid ataupun nifas. Yang keempat ini puasanya sesuai dengan waktunya. Makanya diperintahkan puasa Ramadan ketika sudah melihat bulan
sudah berganti masuk tanggal Ramadan. Diperintahkan untuk membatalkan puasa ketika sudah melihat bulan. Membatalkan dalam arti hari raya. Apa yang perlu dilakukan ketika puasa? Rukun-rukun puasa ada 2. 1, niat. Nah, kalau puasa sunnah, saya bahas dari sunnah dulu. Kalian belum makan dari pagi, hari Senin, bukan bulan Ramadan. Wis aku tak niat poso, sah puasanya. Kalau sunnah itu boleh diniatkan di siang hari sebelum zuhur. Tapi kalau Ramadan, niatnya harus nginep, dalam arti harus di malam hari. Tidak boleh pagi hari setelah subuh niat puasa. Timbul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau malam hari lupa, tapi di sekolah ingat, loh tadi malam saya belum niat puasa, terus niat puasa. Apakah sah puasanya? Puasanya tidak sah, tapi wajib meneruskan puasa, tidak boleh dibatalkan. Terus setelah hari raya wajib mengqadha, membayar hutangnya. Tuh. Nah, itu rukun puasa. Apa saja yang membatalkan puasa? Ini hati-hati. Yang membatalkan puasa 1, makan. Minum. Makan apa, Pak? Sembarang. Makan nasi. Makan bakso. Ada yang membatalkan puasanya batal tapi tidak sengaja. Makan umbel. Nek pilek gak sengaja isin, umbelmu lho, disedot. Nah itu batal. Wis gak wareg, batal puasanya. Atau lagi batuk keluar apa bahasanya dahak. Sudah sampai tengah-tengah mulut, sudah keluar dari tenggorokan, sudah di mulut. Mau diludahkan itu malu, banyak orang ditelan lagi. Lah itu batal. Makan apa namanya? Makan dahak, bahasa Jawanya makan riak. Pak nek makan itu tidak boleh dileki sengaja. Seperti saya sedang ngobrol ini, ngomong gini, kan ludah itu kadang masuk sendiri, keluar sendiri. Nah itu tidak batal. Karena ludahnya memang keluar di sini. Yang tidak boleh itu keluar dari perut, terus masuk mulut, dimasukkan lagi. Ya, itu membatalkan puasa. Membatalkan puasa yang ketiga, memasukkan apapun ke dalam lubang 9. Hafal enggak lubang 9? Apa Ki? Lubang 9, 2 mata. 2 hidung, 4. 2 telinga, 6. 1 mulut, berapa? 7. 2 lubang di bawah, yaitu lubang depan dan lubang belakang. Itu membatalkan puasa. Loh Pak, suntik batal apa enggak? Suntik itu masuk mana? Bokong. Lah bokong itu lubang apa enggak? Enggak. Berarti suntik tidak membatalkan puasa. Termasuk tadi memasukkan lubang yang saya berikan contoh tadi. Umbel keluar sedot mana? Batal. Nah ini yang sering. Infus batal apa enggak? Infus tidak batal. Infus itu bukan lubang 9, maksudnya di sini. Berarti lah enak. Infus saya cek wareg. Saya belum pernah ada orang sehat tiba-tiba ke dokter, tolong dong saya diinfus mau untuk biar kenyang, enggak ada. Orang infus itu betul-betul sakit baru diinfus. Ya. Nah ini yang rawan ya. Pak, bagaimana gosok gigi? Gosok gigi itu bahasa kitabnya, bahasa yang kita dengar itu siwakan atau sikat. Itu setelah subuh sampai zuhur itu hukumnya makruh.
Hati-hati, belum selesai. Itu jika gosok giginya tanpa dibasahi air. Siwaknya nggak pakai air, langsung digosok. Itu makruh. Tapi nek kamu sikat giginya kamu beri odol, pasta gigi, terus kamu kumur, kamu sikatan, itu yang bisa membatalkan puasa. Loh, kok bisa? Karena akan tertelan air dari luar atau odolnya. Kalau nggak percaya, jangan sekarang praktiknya. Nanti maghrib, pulang dari sekolah, kalian beli odol yang ada rasanya. Ini ndak iklan. Dulu saya di pondok itu, saya seneng odol yang ada rasa-rasanya. Close up rasa jeruk, terus close up rasa apa. Itu kan seger. Lah kamu coba. Jangan makan apa-apa, bukonya. Coba kamu kasih odol, terus kamu kemu. Sikatan. Tenggorokan akan terasa seger. Maka gosok gigi yang menggunakan odol dan air itu bisa membatalkan puasa karena termasuk bagian dari makan atau memasukkan sesuatu dalam lubang 9. Ya. Yang biasanya gosok gigi kok setelah subuh. Wah, saya enggak gosok gigi takut bau, Pak. Tanya pada dirimu. Terus nek mari gosok gigi, seger. Seger itu di bibir tok atau ya sampai tenggorokan. Berarti ada yang masuk. Pak, saya hati-hati. Nggak bisa hati-hati itu. Karena pasta gigi yang digosokkan bercampur air akan muncrat atau nyiprat atau mercik ke dalam tenggorokan. Seger. Nah, itu yang bikin membatalkan puasa. Nah, hati-hati ya. Mulai sekarang jangan gosok gigi setelah subuh. Berarti tidak boleh, Pak. Boleh, tapi harus sikat gigi yang kering. Jangan dibasahi. Langsung gosok gigi. Pak, rasanya gimana sikat gigi kering? Ya wis nggak usah sikatan. Pak, bau kabeh. Satu sekolahan poso kabeh. Nek izin bau maskeran. Ya. Yang penting kamu jangan mengganggu temannya. Sudah tahu mulutnya bau, Nah, itu dosa, hukumnya lain. Menyakiti orang lain. Wis seru ambune ndak enak diambok-ambok. No. Termasuk lagi yang membatalkan puasa nomor 4, keluarnya air mani. Nah, air mani keluar setelah subuh. Ada 2 kewajiban. 1, wajib mandi besar. 2, meneruskan puasanya. 3, setelah hari raya mengkodok puasanya. Keluarnya air mani. 4, keluarnya haid, darah haid. Tapi saya masih senang puasa. Ya tetap puasanya tidak sah bahkan batal. Kalau keluar mani tetap meneruskan puasanya, tapi kalau orang haid tidak boleh meneruskan puasanya. Bagaimana, Pak? Maghribnya, adzan maghrib itu jam 6 kurang 15 atau jam 5.45. Kalau jam 5.40 terus keluar darah haid, gimana, Pak? Dilanjutkan puasa apa batal? Ya enggak usah dilanjutkan, wis batal. Kurang 5 menit, Pak, batal. Ya tetap harus ngodoni. 6. Yang membatalkan puasa. Nah, ini apa? Gila atau hilang ingatan. Nah, tadi kan ada syarat puasa, syarat wajib puasa, syarat sah puasa. Nah, ini yang membatalkan puasa.
Kalau ada anak laki-laki kok makan di luar, loh, Pak, berarti makan di dalam boleh? Ya padha ae gak boleh. Di luar di dalam padha ae. Cuma nek di dalam kan gak ono sing ro. Nek di luar perlu dipertanyakan dalam keadaan sakit atau lansia atau sedang gila. Karena orang gila puasanya tidak sah atau kalau sedang puasa puasanya batal. Perkara yang membatalkan puasa itu ketika hilang ingatan atau gila. Yang ketujuh, murtad, keluar dari agama Islam. Hati-hati, anak sekolah itu sering bermain kata-kata yang tidak sengaja. Dalam kitab Islam Taufik menuduh orang itu tuduhannya kembali kepada dirinya sendiri. Temannya dikatakan, oh itu Pak, si A itu Pak, kafir itu Pak. Nah, menuduh temannya kafir, kafirnya kembali kepada dirinya sendiri. Tidak boleh. Makanya ketika tahu seperti itu, biasanya saya suruh baca syahadat ulang. Syahadat ulang ya maksudnya membaca dua kalimat syahadat kembali. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Selanjutnya buka puasa. Ya. Jangan lupa keterangan saya yang tidak ada di buku ditulis. Sebab tadi saya melihat ada yang ngantuk, ada yang ngowo, ada yang dowe, ya. Buka puasa dianjurkan menyegerakan. Maksudnya tidak menunda. Maksudnya menyegerakan itu bukan berarti gurung waktune maghrib buka dhisik. Tidak boleh. Tetap harus menunggu waktu buka puasa. Allahumma, apa semua? Bismillahirrahmanirrahim. Baca doa buka puasa. Allahumma laka sumtu wa ala rizkika aftartu. Gitu. Nah, itu sebenarnya masih memuji Allah. Ya Allah, hanya kepada panjenengan puasa saya berpuasa dan hanya kepada panjenengan saya memohon mendapatkan rezeki untuk membatalkan puasa. Ya, itu memuji Allah. Anak-anak semua, sebelum kita akhiri materi fikih hari ini, harapan saya dan kalian, puasa ini sebagai bentuk pelajaran kita untuk menjadi diri yang lebih baik. Karena dengan puasa itu melatih menghormati orang lain. Melatih merasakan kesusahan orang lain. Kalian yang kuat, walaupun puasa terus olahraga, jangan menghina temannya yang sedang sakit. Puasa loyo turu, ya wis biarkan. Memang rezekinya puasanya sambil tidur. Karena tidur orang puasa juga ibadah. Ya. Yang kedua, dengan puasa ini, setelah menghormati seperti itu, kurangi memanggil teman dengan nama orang tua. Karena itu termasuk mengolok-olok. Dan mengolok-olok itu bagian dari sesuatu yang bisa menghilangkan pahala puasa. Oke. Mari kita doa, baca Allahumma antas salam 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam fa hayyina rabbana bisalam wa adkhilnal
jannata darussalam. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wadkhilna jannata darussalam. Allahumma anta salam minka salam wa ilaika ya'udu salam fahayyina rabbana bisalam wadkhilna jannata darussalam. Al-Fatihah. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Demikian pertemuan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat, barokah fid dunya wa fil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.